Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom semua yang ada di rumah, puji Tuhan. Pagi hari ini atau jam berapapun Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti ibadah ini, kita patut bersyukur karena kita masih berikan kesempatan untuk beribadah, untuk meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Untuk itu tetap arahkan pandangan kita sama Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan pagi hari ini, kita mau sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan atas setiap anugerah yang selalu Tuhan nyatakan kehidupan kami. Pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidup kami selalu nyata Tuhan. Untuk itu kami tidak mau menggantikan Engkau dengan apapun Tuhan. Kaulah tetap Allah dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Engkau. Kami bersyukur karena kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan ini kami mau memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Segenap hati kami menyembah Engkau Yesus. Amin Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Oh hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Oh hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Oh Tuhan, Kau tetap Allahku. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Oh hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Oh hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Oh hanya
hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Oh, ku sembah, ku sembah Engkau Yesus, oh hanya Engkau, oh, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, oh hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, oh Tuhanku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, oh hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah, oh, ku sembah Engkau Yesus, oh hanya Engkau, haleluya, Allah di hidupku. Oh, tiada yang lain, hanya Kau, oh hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh Tuhan Yesus, Kau tetap Allah. Satu-satunya laku, tiada yang menggantikanmu Tuhan. Kau tetap Allahku Yesus. Oh yeah, haleluya, yeah.
Ku sembah Engkau Yesus, oh hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, oh hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Benar Engkau Tuhan tetap Allah di atas kehidupan kami Tuhan. Kami mau yakini itu Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya juru selamat hidup kami Tuhan. Satu-satunya Allah yang memampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami Tuhan. Allah yang mengangkat hidup kami, Allah yang memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjadi satu-satunya Allah atas hidup kami Yesus. Kami bersyukur atas itu semua Yesus. Untuk itu Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau tetap menyatakan kemahakuasaan-Mu Yesus. Kami mau tetap menyatakan kedahsyatan-Mu Tuhan atas hidup kami. Di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, luar biasa Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah atas ibadah kami pagi hari. Berkaryalah Tuhan. Dan biarlah nama-Mu semakin dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Dengan segenap jiwa dan kekuatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Yes. Mari bertepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Yang di rumah boleh katakan haleluya. Amin, amin Tuhan. Yuk mari jemaat Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Allah kita, Allah yang dahsyat. Yes.
kekuatanmu, curahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Usahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, bernyanyilah, musuh dikalahkan, bebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, Yesusku bergeraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Oh Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lebih dahsyat lagi cuma Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Oh Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, oh Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tuhanku, oh Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah kita, Allah yang dahsyat. Kita percaya tahun ini merupakan tahun pembebasan buat kita semua. Saudara, udara sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel, angkat tanganmu, bebaskan tahun. Dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel, angkat tanganmu, bebaskan tahun. Haleluya, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Katakan yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, tapi tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Lagi katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Tahun pembebasan, sebab ini tahun pembebasan.
Kami percaya tahun ini merupakan tahun pembebasan atas kami semua Tuhan. Kami percaya Engkau melepaskan kami Tuhan dari setiap keterikatan Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan dari segala macam penyakit Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengangkat hidup kami dari keterpurukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh begitu banyak perkara yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Betapa dahsyat dan ajaibnya Engkau Tuhan. Untuk itu kami mau tetap percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang hebat dalam kehidupan kami. Kami memberitakan akan kemahakuasaan dan kedahsyatan-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau yang memberkatiku Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
tangan memberkatiku, kau turun tangan memberkatiku. Oh Tuhan, kau yang turun tangan memberkatiku, memulihkanku, menyembuhkanku, memerdekakanku Tuhan. Oh, kami mau percaya sungguh akan kuasa-Mu Tuhan, akan kedahsyatanmu Tuhan. Kami mau percaya Engkau hebat bagi kami, Engkau hebat untuk kami Tuhan. Oh, yeah, yeah. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami mengucap syukur buat semuanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang dahsyat dan ajaib seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Firman-Mu hidup atas kami Tuhan. Firman-Mu nyata atas kehidupan kami Bapa. Firman-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan kami Tuhan. Yesus, terima kasih. Untuk itu Tuhan, kami mau terus buka hati kami untuk selalu diisiakan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya atas hamba kebenaran-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar benar-benar lewat firman yang disampaikan Tuhan, iman percaya kami semakin kokoh di hadapan Engkau Tuhan. Pengiringan kami akan Engkau semakin kuat Tuhan. Karena firman-Mu bertahta atas hidup kami. Karena firman-Mu yang menopang hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkatilah juga atas kami, umat-umat-Mu Tuhan yang mendengar. Kami percaya bahwa ada kuasa yang terjadi atas kami Tuhan. Ada jamahan Tuhan berkarya atas hidup kami dan kebenaran. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dalam ibadah yang kita selenggarakan pada hari ini. Walau hanya melalui online karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan pada hari-hari ini. Ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa dahsyat. Dan Dia hadir bersama dengan kita karena Allah kita tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di tempat saya, di mana saya berdiri pada hari ini. Itu saya ada di dalam gedung gereja dan Bapak Ibu Saudara berada di rumah masing-masing. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir. Dia ada di sini, di tempat saya, dan Dia ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara di rumah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan khotbah tentang bagaimana kita harus menjalin hubungan atau membangun hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas pribadi kita. Ya, sebagai murid Kristus, yang terutama kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan.
Dan selanjutnya kita harus membangun hubungan atau menjalin hubungan antar sesama murid. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya memberikan tema khotbah pada saat ini tentang murid harus menjalin hubungan. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-23, ya di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara, Yohanes 14 ayat 23, bahwa jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, jelas di sini firman Tuhan berkata bahwa kalau kita atau kita sebagai murid Kristus berkata-katanya kita mengasihi dia, maka kita harus menuruti semua firman Tuhan. Ya, kata kuncinya menuruti. Katakan menuruti. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengasihi dia, kita harus menuruti apa kata firman. Ya. Jadi kalau kita mengasihi dia, ya lakukan apa perintah Tuhan. Nah, apa perintah Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang harus kita jalankan. Nah, sesuai dengan tema pada hari ini tentang menjalin hubungan antar sesama murid, ya, sesama orang percaya. Di sini dikatakan di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara perhatikan firman Tuhan. Ini perintah yang harus kita taati, yang harus kita turuti. Dia katakan demikian, inilah perintahku, Yohanes 15 ayat 12, ya, buka firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya. Di sini dikatakan bahwa inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya apa? Artinya kerinduan Tuhan agar tercipta sebuah hubungan, agar terjalin sebuah hubungan antar sesama orang percaya, antar sesama murid Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa murid Kristus, mari jalin hubungan antar sesama murid Kristus atau antar sesama orang beriman, orang percaya, ya. Di jemaat kita, JRB, kita harus ciptakan itu, ya. Kita harus jalin hubungan antar sesama jemaat JRB karena itu adalah perintah Tuhan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, ya, kalau kita memperhatikan di dalam kamus besar bahasa Indonesia tentang kata menjalin, ya. Jadi kata menjalin di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu dikatakan memiliki pengertian tentang mengadakan atau mewujudkan. Jadi bila seseorang ingin berhasil, ya, mencapai tujuannya, ingin sukses di dalam kehidupannya, sangat penting dalam kehidupannya untuk menjalin hubungan, ya. Dia harus bisa menciptakan hubungan antar sesama. Karena terciptanya hal ini tentunya kita harus pahami juga. Ada upaya-upaya yang harus kita usahakan. Harus ada upaya yang harus kita lakukan. Karena apa? Keberhasilan di dalam perkembangan jumlah jemaat juga yang bisa hadir, yang di gereja, yang bisa menjadi jemaat Tuhan, ya. Jemaat rumah berkat, ya. GPKDI Jemaat Rumah Berkat bisa, ya, bisa besar. Ya. Itu juga tidak terlepas dari jemaat Tuhan. Ya. Bagaimana kita menerapkan konsep besarnya Tuhan. Di mana kita harus membangun hubungan satu dengan yang lain. Jadi kalau kita lihat, ya, jemaat Tuhan atau murid-murid Yesus pada waktu itu mereka bertumbuh semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Itu tidak terlepas Bapak Ibu Saudara, ya,
dari mereka memahami konsep besarnya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Walaupun Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat ya, pada saat itu murid-murid agak sedikit galau mungkin. Bisa dikatakan begitu? Sedikit galau kenapa? Karena Yesus mati. Wow. Ketika Yesus mati, murid-muridnya jadi galau. Tetapi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak hanya sekedar sampai dalam kematian, tapi dia bangkit. Ketika dia bangkit di situ dia membuktikan bahwa dia berkuasa atas maut. Nah, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika dia bangkit, murid-muridnya menjadi semangat kembali. Mereka kembali, mereka mempercayai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan membuktikan cintanya kepada mereka. Ya, Tuhan Yesus membuktikan cintanya, mengasihi murid-murid. Tetapi murid-murid pada waktu itu, mereka tidak menganggap bahwa Tuhan Yesus mengghosting. Ya, mengghosting istilah kerennya ya. Artinya mengakhiri hubungan secara mendadak dan memutuskan komunikasi tanpa memberi pesan, tanpa memberitahu sesuatu apapun. Tetapi mereka tidak menganggap begitu karena mereka mengerti. Mereka memahami konsep besarnya Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini kalau kita lihat itu terjadi dalam kehidupan para murid. Nah, pola kehidupan bergereja atau berjemaat berawal dari ribuan tahun lalu Bapak Ibu Saudara, bahwa kehidupan jemaat mula-mula memiliki jalinan hubungan ya, memiliki jalinan hubungan yang begitu kuat sehingga secara tidak sadar pola ini menjadi budaya bagi orang-orang percaya yang terus mereka lakukan dan terus mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat sebagai murid harus menjalin hubungan. Jemaat sebagai murid harus menjalin hubungan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa? Orang yang beriman, orang percaya pada saat itu atau gereja mula-mula seharusnya menjadi sebuah inspirasi bagi gereja masa kini, Bapak Ibu Saudara, ya. Kenapa saya katakan gereja mula-mula seharusnya menjadi inspirasi bagi gereja masa kini? Karena gereja mula-mula punya prinsip. Prinsip mereka itu apa? Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka bukan hanya sekedar berkumpul gitu ya. Berkumpul sebagai orang-orang seiman, tetapi mereka adalah komunitas atau kelompok yang mempunyai kesetiaan, kesatuan, kepedulian Bapak Ibu Saudara. Atau ya mereka berkumpul karena apa? Mereka seperasaan. Ya mereka melakukan kebersamaan di dalam kehangatan selayaknya kehidupan keluarga. Wow, luar biasa. Ini yang patut kita contoh pada hari-hari ini. Ya. Karena di situasi dan kondisi yang semakin sulit atau mungkin serba sulit, ya kita harus menciptakan suasana kekeluargaan di dalam berjemaat Bapak Ibu Saudara. Seperti gereja mula-mula. Nah, kita sebagai jemaat atau gereja pada masa kini juga yang kita harus tahu, kita ini terdiri dari keluarga-keluarga Bapak Ibu Saudara. Ya. Seharusnya kita memiliki jalinan hubungan yang kuat antara satu keluarga dengan satu keluarga yang lainnya, ya. Selayaknya keluarga kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita lihat jemaat mula-mula itu seperti itu dan mereka adalah jemaat yang kuat pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya percaya kalau kita mau melakukan konsep seperti ini, kita akan lihat perkara-perkara dahsyat. Karena Bapak Ibu Saudara, sikap seperti ini yang kita sebut sebagai kekeluargaan dan jemaat Tuhan harus
betul-betul atau benar-benar menyadari bahwa dengan sikap kekeluargaan akan memunculkan kesatuan, ya, akan memunculkan kesatuan pikiran dan kesatuan perasaan serta rasa kepedulian yang kuat, dan seluruh hidup jemaat mengalami perkara-perkara luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingat Bapak Ibu Saudara bahwa keluarga yang harmonis, bahagia, itu yang penuh dengan cinta kasih adalah dambaan setiap orang, termasuk kita semua. Saya yakin dan percaya kita mendambakan keluarga yang harmonis, ya, bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai jemaat Tuhan, GPKDI Jemaat Rumah Berkat di tempat ini, kita harus mencerminkan kehidupan keluarga Allah yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa? Karena kita merindukan agar supaya kehidupan kita bisa berdampak, dan itu menjadi kerinduan daripada Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita harus berdampak. Terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara, kita harus tentu berdampak di dalam kehidupan keluarga kita, ya. Mari berdampak dalam kehidupan keluarga. Nah, keluarga menjadi prioritas utama Bapak Ibu Saudara untuk ya berdampak. Firman Tuhan berkata kita harus menjadi garam. Artinya kita bisa membawa pengaruh. Di dalam keluarga kita harus bisa berdampak, membawa pengaruh, membawa rasa, ya. Orang bisa menikmati kehadiran kita bahwa kita ini adalah orang yang luar biasa. Kita adalah orang betul-betul memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan keluarga. Sebelum kita menjadi berkat tentu di dalam kehidupan bersama. Karena bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita, sementara kita sendiri, suami tidak jadi berkat di dalam keluarga, ya. Istri tidak menjadi berkat di dalam kehidupan keluarga. Anak tidak menjadi berkat dalam kehidupan keluarga. Orang tua tidak menjadi berkat dalam keluarga. Saling, ya, membawa dampak. Orang tua membawa dampak kepada anak-anak. Dampak yang baik, ya. Anak-anak membawa dampak kepada orang tua yang belum percaya kepada Tuhan. Melihat anak-anaknya yang percaya Yesus, yang memiliki karakter Kristus, mereka bisa percaya kepada Yesus. Demikian juga orang tua menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak. Karena mereka berdampak. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk dapat menjadi terang dan garam, maka kehidupan kita harus mencerminkan pola hidup Kristus. Dan untuk dapat mencerminkan pola hidup Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar dengan gaya hidup gereja mula-mula. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-2 ayat yang ke-47. Dikatakan begini, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi lihat di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa gereja mula-mula, murid-murid pada waktu itu mereka disukai oleh semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Bapak Ibu Saudara mereka disukai oleh semua orang? Karena kebersamaan murid-murid itu, ya. Kebersamaan murid-murid itu penuh dengan kekeluargaan pada masa Rasul itu. Karena mereka menjalin hubungan kebersamaan Bapak Ibu Saudara pada gereja mula-mula, ya. Dan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, istilah Bapak Ibu Saudara, kebersamaan yang mereka lakukan, ya, itu di dalam Kisah Rasul ini, ya, dijelaskan bahwa kebersamaan pada gereja mula-mula ini menggunakan kata homotumadon, ya, dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, homotumadon, yang dibentuk dari dua kata. Homotumadon itu dibentuk dari dua kata. Yang pertama itu homos yang berarti sama, homos, dan tumos yang berarti pendapat atau pikiran. Jadi homotumadon itu memiliki pengertian pendapat yang sama
atau pemikiran yang sama, Bapak Ibu Saudara, ya. Atau sepakat, sekata. Jadi homotumadon juga memiliki pengertian atau berarti bermufakatan atau permusyawaratan. Jadi harus terjadi kata sepakat di situ ya, homotumadon. Jadi murid-murid itu harus bisa mencapai kata sepakat. Harus mengalami yang namanya homotumadon di dalam kehidupan mereka. Nah, kata ini dalam Perjanjian Baru kurang lebih 10 kali dicatat di situ. Tapi di dalam Kisah Para Rasul, kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14 juga, di situ dijelaskan bahwa kita melihat ya, bahwa ada kebersamaan yang mempunyai kesepakatan dalam pemikiran yang sama yang harus diikat dalam satu kesatuan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kebersamaan yang mempunyai kesepakatan itu harus diikat ya dalam satu kesatuan. Nah Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang luar biasa yang mereka alami. Coba buka di dalam Kisah Rasul, Bapak Ibu Saudara lihat. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun ya, dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi mereka bertekun ya, ingat mereka bertekun dengan sehati. Ya, jadi sehati di sini berbicara homotumadon, sehati ya. Mereka berkumpul dan mereka sehati, sepakat. Dan mereka doa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kumpul terus berdoa bersama-sama, kalau tidak ada kata sepakat, jangan harap kita melihat jawaban doa. Karena firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang bersepakat meminta sesuatu, maka Tuhan memberikan. Karena itu kata sepakat itu penting di dalam kehidupan kita. Kita sebagai murid-murid Kristus, mari kita memiliki kesepakatan. Hidup dalam kebersamaan, mari kita jalin hubungan. Ya, kita memiliki pemikiran yang sama, kita ciptakan seperasaan. Ya, hidup yang memiliki kerinduan untuk hidup bersama dalam satu kesatuan pemikiran. Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-46 juga dikatakan, baca Bapak Ibu Saudara, buka firman Tuhan. Di dalam kitab Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat yang ke-46. Bapak Ibu Saudara baca di situ dikatakan di situ bahwa dengan bertekun dan dengan sehati. Dengan tekun dan dengan sehati. Nah ini juga diterjemahkan dalam kata homotumadon. Jadi dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Wow, kalau mereka sudah membangun kebersamaan dengan sehati sepikir ya, seperasaan Bapak Ibu Saudara, maka sukacita, sebuah kegembiraan akan meluap di dalam kehidupannya. Kita sebagai jemaat Tuhan, GPKD JRB, kita harus bangun hal ini. Kita harus bangun kesehatian ya, seperasaan ya. Kita bangun satu kesatuan. Maka saya yakin dan percaya sukacita akan meluap dalam kehidupan kita. Kenapa? Ketika orang lain punya masalah, kita saling menolong, saling membantu. Ya, jadi konsep kebersamaan Bapak Ibu Saudara pada masa Rasul adalah kebersamaan dalam satu ikatan kekeluargaan. Ya, jadi konsep kebersamaan di dalam atau pada waktu zaman Kisah Rasul itu mereka membangun kebersamaan dalam satu ikatan kekeluargaan. Jadi mereka menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Ya. Jadi kehidupan mereka penuh dengan kekeluargaan, sukacita, saling tolong menolong, itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Ya, konsep kekeluargaan, kesatuan, mereka seperasaan, sepenanggungan.
Nah, gereja selayaknya keluarga di mana Bapak Ibu Saudara kebersamaan yang dilakukan, ingat, bukan hanya sekedar acara bersama. Wah, kita udah ngadain acara bersama. Enggak. Tidak hanya sekedar kita mengadakan acara bersama, tetapi Bapak Ibu Saudara kita harus mempunyai kebersamaan, ya. Ya, kita harus melakukan pertemuan di dalam sebuah komunitas ini yang memiliki pengertian keluarga sebagai mitra kerja Allah. Keluarga ingat sebagai mitra kerja Allah. Bapak Ibu Saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Demikian juga keluarga-keluarga yang lain mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi saya. Di situ terjadinya kata saling, ya. Karena kita bermitra bermitra dengan Tuhan, Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau memakai saya untuk memberkati keluarga-keluarga lain. Keluarga-keluarga lain mau memberkati keluarga saya. Keluarga-keluarga lain saling memberkati satu dengan yang lain. Maka kebersamaan bergereja harus dilihat dalam kesatuan utuh seperti keluarga Bapak Ibu Saudara yang penuh kekeluargaan tentu, ya. Penuh keluarga yang penuh kekeluargaan yang dimaksud di sini itu kita harus ciptakan sebuah keakraban, ya. Kita harus ciptakan sebuah keakraban, kehangatan, ya, dan keluarga itu harus menyenangkan, ya. Keluarga itu harus menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, wah, petaka di dalam keluarga. Dan saya yakin dan percaya kita tidak ingin mengalami petaka dalam keluarga, kita ingin mengalami sebuah hal yang menyenangkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu mari kita ciptakan sebuah keakraban dalam komunitas kita, ya. Ciptakan sebuah kehangatan. Ciptakan sesuatu yang menyenangkan. Sehingga saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, kalau hal ini terjadi di dalam kehidupan keluarga demi keluarga kita, maka orang lain akan melihat kita dan mereka akan memuji Tuhan. Karena mereka melihat ada Kristus hidup di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kita melihat juga Bapak Ibu Saudara di dalam kebersamaan, ya, yang penuh kekeluargaan berdasarkan pola Yesus, ya, pada zaman Yesus. Kita lihat Bapak Ibu Saudara pada zaman Yesus, Tuhan Yesus ketika dia berada bersama dengan murid-muridnya, ya. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya maupun dengan orang lain atau orang banyak Bapak Ibu Saudara, Yesus bersikap apa? Dia bersikap ramah terhadap semua orang tanpa mempunyai satu prasangka terhadap mereka, tanpa mempunyai satu prasangka buruk. Kepada siapa saja, semua muridnya, kepada semua orang percaya, bahkan semua orang yang datang ikut dia. Bapak Ibu Saudara, dia tidak punya prasangka, oh ini dia mau bergabung dengan kita, ada maunya. Kenapa dia bergabung? Ada sesuatu. Enggak, dia tidak berprasangka buruk seperti itu. Karena itu kita juga seperti itu. Kita harus bersikap ramah terhadap semua orang. Nah, kebersamaan sebagai ikatan dalam satu kesatuan keluarga itu harus dilakukan, ya, di dalam bagaimana konteks Tuhan Yesus mengasihi kita, ya. Dan kita harus melihat bahwa ini merupakan sebuah prinsip, ya. Karena Tuhan Yesus melakukannya dengan mengutamakan prinsip yang bersifat terbuka dan mudah dipahami. Jadi prinsip yang terbuka dan mudah dipahami. Jadi harus terjadi keterbukaan di situ sehingga terjadi sebuah keakraban, ya. Tuhan Yesus dalam berinteraksi satu dengan yang lain, dalam bertegur sapa, dia bertegur sapa dengan sopan. Dia penuh dengan lemah lembut serta mengerti keadaan dari pribadi-pribadi yang berdialog dengannya, yang berbicara dengan dia. Dia mendengar, ketika orang lain berbicara dia mendengar dan dia berusaha untuk mengerti, memahami orang lain. Demikian juga kita seharusnya seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi diperlukan hati yang terbuka. Mari buka hati kita.
Dan dibutuhkan ketulusan untuk mendengarkan isi hati teman bicara. Ketika teman kita berbicara, mari kita harus dengan tulus mendengar. Ya. Ada kesediaan untuk mempercayai teman kita ketika dia berbicara. Sehingga kita bisa saling mempercayai. Kalau teman kita berbicara, mari dengar. Jangan dia berbicara, kita berusaha. Apa yang harus untuk menangkal pembicaraan. Dengar dulu apa yang menjadi pokok permasalahannya. Apa yang dia mau ungkapkan, dengar dengan baik. Jadilah pendengar yang baik sehingga kita bisa memberikan solusi yang baik. Nah, dikatakan di dalam kitab Filipi pasal yang kedua 5-7 Bapak Ibu Saudara, dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam firman Tuhan, dia tidak menganggap ya kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan menjadi serupa dengan seorang hamba atau mengambil rupa seorang hamba. Bapak Ibu Saudara, hal yang diteladani dari Tuhan Yesus, kita lihat di mana dia mengosongkan diri. Ya. Dalam arti kata dia mengalahkan kepentingan dirinya sendiri. Karena itu dalam seluruh proses kebersamaan Bapak Ibu Saudara, dalam seluruh proses kebersamaan, ya, dibutuhkan komunikasi yang bersifat terbuka dan mudah dipahami. Jangan berbelit-belit dalam hal berkomunikasi. Jangan kita harus berterus terang. Apa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu kita sampaikan. Supaya lawan bicara kita sesama jemaat, sesama murid Kristus mengerti, memahami. Jadi kita harus memiliki sikap terbuka. Ya. Dan ingat, di dalam menyampaikan sesuatu itu bukan bersifat kita, seolah-olah kita menggurui dia. Ingat, ketika kita berbicara, jangan sampai kita berbicara seolah-olah menggurui dia, ya mengajari dia. Banyak kan orang kalau semacam didikte gitu kan, itu nggak senang. Karena itu ketika kita berbicara, ingat, lakukan. Itu berbicara itu bukan monolog gitu ya, satu arah, bukan. Kita harus lakukan secara timbal balik. Karena itu kita harus komunikasi dan kita harus ciptakan yang namanya interaksi. Jadi harus bisa tercipta interaksi, berbicara timbal balik ya. Jangan kita monolog. Nah Bapak Ibu Saudara, kebersamaan di dalam bergereja Bapak Ibu Saudara harus dilihat dalam perspektif ya, ketersalingan. Karena keterlibatan kita, keterbukaan dalam komunikasi yang terbuka harus mudah dipahami. Sehingga Bapak Ibu Saudara kita benar-benar bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu bahwa Tuhan merindukan agar supaya kita saling mengasihi. Buka di dalam firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa anak-anakku, marilah kita mengasihi dengan perkataan. Ya. Mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dan jadi Bapak Ibu Saudara, ingat sekali lagi bahwa kita diingatkan, kita diperintahkan bahwa Tuhan Yesus berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan
atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan hanya sekedar mengatakan ya saya mengasihimu, tetapi tidak ada tindakan. Jadi mengasihi bukan hanya sekedar simpati ataupun dalam perkataan saja. Kasih itu harus dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan. Jadi jangan cuma omong doang. Saya mengasihi, ya. Saya mengasihi kamu. Tapi ketika saya lihat itu sesama jemaat karena COVID itu dia tidak punya penghasilan, dia sudah tidak makan, udah tergeletak gitu kan. Mau masak nggak ada yang dimasak gitu kan. Tapi kita nggak menunjukkan kepedulian kita. Kita hanya bilang ya saya mengasihimu. Tapi kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara ada sesama murid Kristus, ada sesama jemaat kita, tunjukkan kasih itu lewat perbuatan kita. Jangan hanya sekedar kita bilang kasihan ya nanti saya bantu. Bantu apa? Nanti saya bantu doa supaya diberkati. Wong dia sudah tidak bisa bekerja karena COVID. Kita bantu supaya dia bisa bekerja. No. Kalau mereka punya menyambung kehidupan mereka karena kehidupan mereka mengandalkan pendapatan penghasilan setiap hari dan sekarang mereka tidak bekerja, seharusnya murid-murid kita harus memperhatikan mereka. Maukah kita memperhatikan mereka yang saat ini mereka dilanda dengan kesulitan? Karena situasi dan kondisi. Mungkin mereka mau bekerja tapi masalahnya nggak boleh. Nanti terpapar gitu kan. Nah mari mulai sekarang ini kita lihat. Praktekkan kehidupan gereja mula-mula. Mereka mengasihi dengan perbuatan. Bahkan ada yang menjual harta mereka untuk dibagikan. Demikian juga kita. Saya tidak meminta Bapak Ibu Saudara untuk jual harta Bapak Ibu Saudara untuk dibagikan. Tapi setidaknya Bapak Ibu Saudara kalau kita punya rasa, orang bilang kalau kita punya rasa. Kalau kita melihat mereka yang ada di dalam kesulitan, mari kita membagi dengan mereka. Membagi hidup dengan mereka. Kalau ada yang bisa dibagi, tapi masalahnya kalau kita juga nggak ada yang dibagi, nggak harus kita lakukan. Karena apa? Kalau tidak ada yang harus kita bagi, itu artinya kita perlu dibagi. Haleluya. Mari kita tunjukkan konsep saling mengasihi ini. Ya seperti gereja mula-mula. Dan saya yakin dan percaya kalau kita melakukannya Bapak Ibu Saudara sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Karena firman Tuhan juga mengatakan di dalam kitab Galatia 6 ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kitab Galatia 6 ayat yang kedua dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita diingatkan untuk saling membantu menanggung beban orang lain. Dengan cara bagaimana kita bisa menanggung beban orang lain? Dikatakan kan bertolong-tolonganlah menanggung beban. Ya, bebanmu demikianlah. Kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ini merupakan sebuah perintah yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan jemaat Rumah Berkat. Karena kalau kita melakukannya, kita lihat bagaimana pola ini ya, pelayanan Yesus pada waktu itu. Mereka saling tolong menolong. Dan saat ini kalau kita lakukan, menolong orang yang susah, ya, menolong orang yang kurang mampu. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita juga Bapak Ibu Saudara harus memahami bahwa ada banyak permasalahan yang kita hadapi. Ya, ada banyak pergumulan mungkin. Kalau dikatakan di dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat ayat yang ke-31 dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Itu harus dibuang katanya. Nah itu berarti Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat di Efesus mereka mengalami hal seperti ini. Ada yang mungkin saling melukai satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kepahitan. Ya, kegeraman, kemarahan.
dan pertikaian dan fitnah. Nah, mungkin bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus karena kita tidak terlepas dari persoalan dan pergumulan. Masih bisa terjadi, ya. Ada orang yang bisa melukai kita. Masih bisa, Bapak Ibu Saudara. Karena kita adalah manusia biasa. Tetapi ingat firman Tuhan bilang kita harus saling mengampuni. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau saling mengampuni. Karena dikatakan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 32. Kalau tadi ayat 31, kita lanjut di dalam ayat yang ke-32. Dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Karena Kristus sudah ampuni kita, mari. Orang yang mungkin ya. Ada yang mungkin menyakiti hati kita, melukai hati kita, sehingga membuat kita geram, membuat kita marah. Mari lepaskan pengampunan. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sebelum COVID-19 terjadi, mungkin pernah terjadi juga hal yang seperti ini. Ya, antar sesama murid Kristus, suami melukai istri, istri melukai suami, orang tua melukai anak, anak melukai orang tua, ya. Jemaat satu dengan jemaat yang lain saling melukai, mungkin saja pernah terjadi. Tetapi ingat, dikatakan dalam firman Tuhan, buanglah semua itu. Dan kita diingatkan untuk saling mengampuni, lepaskan pengampunan. Ya, sehingga kita bisa melihat perkara dahsyat terjadi. Mau diberkati oleh Tuhan di situasi dan kondisi serba sulit sekarang ini, mari kita ampuni orang yang membuat mungkin kita marah, membuat kita terluka, membuat kita kepahitan dalam hidup kita. Lepaskan pengampunan kepada mereka, entahkah dia istri, entahkah dia suami, entahkah dia anak, atau entahkah dia orang tua, entahkah dia sesama jemaat, atau orang-orang yang ada di sekitar kita di mana kita berdomisili. Lepaskan pengampunan kepada mereka dan nikmati, rasakan sukacita daripada Tuhan ada di dalam kehidupan kita karena berkat Tuhan dilimpah ruahkan dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, ingat Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan untuk saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Kalau kita lihat di dalam kitab Yakobus, Bapak Ibu Saudara. Buka firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16 dikatakan di situ, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wow, luar biasa. Katakan, wow, luar biasa. Haleluya. Apanya yang luar biasa gitu ya. Ini maksudnya, saudara, doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Tapi sangat besar kuasanya itu akan terjadi apabila kita saling mengaku dosa. Artinya kita di situ kita mengaku kesalahan kita, ya, satu dengan yang lain. Mungkin kita pernah melukai mereka. Katakan, ya saya pernah melukaimu dengan kata-kata kasar saya. Minta maaf kepada mereka. Dan saudara yang terluka, ampuni mereka, maafkan mereka. Ya. Dan kalau sudah terjadi rekonsiliasi seperti itu, saudara berdoa, maka kita lihat doa itu besar kuasanya. Karena apa? Akan memulihkan kehidupan kita. Akan memberikan kasih dan sukacita di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam kitab 1 Yohanes di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 Bapak Ibu Saudara, kita baca di situ. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow. Tuhan Yesus menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Ya, kalau kita sudah saling mengaku dosa
antar sesama kita, saling memaafkan. Sehingga terjadinya sebuah rekonsiliasi dalam kehidupan kita. Ya, maka kita mengalami kuasa doa itu, maka kita melihat bagaimana janji Tuhan. Memang Tuhan berkata, kita harus mengaku dosa kita. Ya, kita punya Allah yang adil, setia dan adil. Tidak ada satupun yang sempurna pada hari-hari ini. Ada yang tidak sempurna? Belum ada ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, dalam arti kata berbuat dosa, maka firman Tuhan bilang, udah datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, minta ampun pada Tuhan, maka Dia akan mengampuni kita. Dia akan menolong kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari pada hari ini kita mau menerapkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan inginkan agar supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman, ya. Oleh karena itu mari kita jalin hubungan antar sesama murid Kristus. Mari kita jalin hubungan antar sesama jemaat kita, ya, sehingga kita bisa melihat perkara-perkara dahsyat di situasi dan kondisi saat sekarang ini. Kalau kita lakukan pola-pola seperti apa yang sudah dilakukan oleh gereja mula-mula yang menerapkan pola yang dilakukan oleh Kristus Yesus Tuhan kita, maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara akan memiliki kedamaian dalam hidup saudara. Saudara akan sukacita walaupun berada di dalam sebuah situasi dan kondisi sulit. Ya, tetap saudara percaya kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita dan Dia siap terus memberkati kita dalam situasi dan kondisi apapun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu mari bangun hubungan, jalin hubungan antar sesama Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu adalah perintah Tuhan, harus kita lakukan. Dan yakinkan di dalam diri Bapak Ibu Saudara, bersama Tuhan kita lakukan perkara dahsyat. Tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan kepada kita agar supaya kita sebagai murid Kristus untuk dapat menjalin hubungan antar sesama murid Kristus. Menjalin hubungan antar sesama orang percaya. Antar sesama jemaat Tuhan. Karena itu mari kita terapkan pola yang dilakukan oleh gereja mula-mula yang mengikuti teladan Yesus. Di mana kasih itu dipraktekkan. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan aku mengasihimu, tapi mereka mempraktekkan kasih itu dengan perbuatan mereka. Dan mereka menunjukkan saling melayani satu dengan yang lain. Mereka menunjukkan saling peduli dengan tolong menolong satu dengan yang lain. Dan mereka saling mengaku dosa mereka. Sehingga mereka dapat saling mendoakan satu dengan yang lain. Sehingga mereka bisa mengalami transformasi kehidupan. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menerapkan hal-hal seperti itu, yakinkan di dalam kehidupanmu, engkau akan mengalami perkara-perkara dahsyat di dalam kehidupanmu. Karena engkau mempraktekkan kehidupan yang saling mengasihi, saling peduli, saling tolong menolong dengan satu dengan yang lainnya. Dan saling mengaku dosa, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, percayalah. Tuhan Yesus mengampuni kita semua. Dan Dia ingin membawa kita pada pengalaman yang indah bersama dengan Dia. Terima kasih. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa Surgawi, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Perkara dahsyat Engkau sudah lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami telah melihat masa-masa lampau kami di mana kehidupan kami penuh dengan penyertaan Tuhan. Penuh dengan pembelaan dan perlindungan Tuhan. Karena Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini Tuhan, sebagai murid-murid-Mu Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dan saat ini kami mau berkata kepadamu,
kami akan saling mengasihi satu dengan yang lain sesama jemaat Tuhan. Kami akan menunjukkan saling peduli satu dengan yang lain, saling tolong menolong, saling membantu oh Tuhan, menanggung beban satu dengan yang lain. Kami bisa saling mendoakan satu dengan yang lain Tuhan. Dan kami percaya keterbukaan itu terjadi di dalam kehidupan kami, di mana kami saling mengaku dosa. Kalau ada di antara kami yang mungkin saling, oh Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengampuni kami. Kami mengaku dosa kami. Tuhan, kami percaya Engkau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kami diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, sebentar kalau kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara ibadah kita pada hari ini. Mari kita terima segala berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus menjanjikan Dia akan memberkatimu di dalam segala aspek hidupmu. Oleh karena itu yakinlah di dalam dirimu bahwa berkat Tuhan sudah tercurah atas kehidupanmu. Yakinkan di dalam kehidupanmu bahwa keluargamu diberkati. Yakinkan di dalam kehidupanmu bahwa pekerjaanmu diberkati. Yakinkan di dalam kehidupanmu bahwa apapun masalahmu, Tuhan Yesus yang menolongmu. Kalau saat ini engkau sakit, mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang terpapar COVID-19. Saat ini yakinkan di dalam dirimu, Tuhan ada bersama dengan engkau. Saat ini Dia sedang menjamah engkau dan terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Terima kasih. Sakit apapun Tuhan yang kami alami disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua aktivitas kerja kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dan kami yakin dan percaya bahwa berkat firman sudah tercurah atas hidup kami. Sepanjang jalan hidup kami bersama dengan Yesus. Sampai Maranatha tiba, kami bersama berjumpa dengan Yesus menikmati sukacita yang dijanjikan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatan